ya kawan, masih kafir. Makanya saya sangat setuju dengan pendapat bahwa Sayyidina Abbas itu masuk Islam sebelum Fathu Mekah. Karena ada riwayat, ada pendapat yang menyatakan bahwa Sayyidina Abbas itu masuk Islam fil Fatah. Nah, menurut saya sebelum itu sudah masuk Islam. Karena banyak ya, bukan hanya dalam perang Uhud ini. Banyak momen-momen yang lain beliau Sayyidina Abbas itu menjadi kunci utama kemenangan kaum muslimin. Yang termasuk di perang Uhud ini Sayyidina Abbas menginformasikan secara rinci apa yang dilakukan oleh orang kafir di Mekah. Lanjut. Wa asra'a Rasulul Abbasi bi iblaghi risalati wa jadda fi sayri hatta innahu qata'a at-tariqa baina Makkah wal Madinati allati tablughu masafatuha ila 500 kilometron fi Ila 500 kilometron fi 3 ayamin wa salima risalata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi Masjid Quba. Qara'a risalata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ubay bin Ka'bin fa amarahu. Jadi 3 hari ngebut berarti. Ya, pakai kudanya ngebut. Yang semestinya 15 hari ini. Dari Mekah ke Madinah itu 500 km. Kalau batas ke batas sekarang ya kawan 400 km. 450 km. Tapi kalau dari pusat ke pusat Mekah ke pusat Madinah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Nabawi itu 500 km kira-kira lah. Ini ditempuh biasanya 10 hari lah paling cepat. Nah ini utusan Sayyidina Abbas menempuhnya 3 hari, yaitu guna untuk menyampaikan berita dengan cepat apa yang dilakukan oleh orang kafir kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekali lagi merupakan tugas mulia sekaligus tugas yang beresiko. Ya risiko ini kalau ketemu Sayyidina Abbas dibunuh. Apakah mungkin Sayyidina Abbas itu masih kafir sedangkan beliau itu melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat berisiko kepada diri beliau sendiri dan bermanfaat besar bagi kaum muslimin? Apakah mungkin beliau kafir begitu? Lanjut. Qara'a risalata 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ubay bin Ka'bin fa amarahu bil kitmani wa 'ada musri'an ila al-Madinati wa tabadala ra'yu ma'a qadatil muhajirin wal ansari. Jadi pertahanan negara itu tidak masalah disembunyikan ya kawan ya. Karena itu juga menyangkut kalau bocor kemudian akan berdampak kekalahan. Taib. Jadi saya setuju kalau dikatakan oleh Pak Prabowo itu dulu ketika beliau jadi Menhan, ada kekuatan negara itu yang bisa diekspos, ada yang tidak bisa. Benar itu memang. Ya. Orang lain tidak boleh tahu apa senjata andalannya TNI kita. Negara lain tidak boleh tahu bagaimana pertahanan kita. Kemampuan amunisi kalau terjadi pertempuran dari kita bangsa Indonesia itu berapa hari, negara lain nggak boleh tahu tuh. Baik. Nah, ini ingat kepada pertempuran Amerika dengan Iran ya sekarang. Sangat disayangkan Iran itu banyak mata-mata dari orang Israel. Jadi banyak agen-agen Mossad di sana sehingga di antara kelemahan Iran sekarang kekuatannya sudah banyak terbaca terlebih dahulu oleh Israel ataupun oleh Amerika. Ya, sehingga bunker nuklirnya dibom terlebih dahulu oleh Amerika. Enggak tahu apakah masih ada, konon katanya masih selamat tuh. Ya, masih selamat. Saya kira
betul itu masih selamat karena Iran itu tidak akan berani melawan Amerika yang punya nuklir sementara Iran tidak punya nuklir. Saya kira Iran punya nuklir juga. Ya, nah, karena kalau melawan negara yang punya nuklir ya kawan kemudian terlalu berani, saya kira tidak akan terlalu berani ya kalau melawan negara yang punya nuklir. Mun bengal ala ben negara di nuklir sama-sama punya nuklir berarti. Saya yakin seperti itu. Sehingga Iran ini tidak gentar karena saya yakin kalau mereka dibom dengan nuklir, mereka akan balik ngebom dengan nuklir. Makanya dikatakan nuklir itu, bom nuklir itu kan diciptakan bukan untuk diledakkan, bukan untuk diluncurkan, tapi untuk bergaining saja. Ayo kini ban kon di nuklir ya. Ayo mentak menyerah ban bom nuklir. Baik. Lalu yang sebelah juga demikian. Boyo kon ya bom lah tak apa-apa. Ayo kita hancur barengan. Saya punya juga. Nah, konon katanya bom nuklir itu diciptakan hanya untuk bergaining seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Istidadul muslimina littawari'i wa dhallatil madinatu fi halati istimfari amin la yufariku rijaluha silahi hatta wa hum fi sholati istidadan littawari'i wa qamat mafrozatun minal ansori. Masya Allah. Jadi kemana-mana kaum muslimin, hampir-hampir perang Uhud itu kemana-mana memegang senjata kemana-mana. Khawatir ini dari saking gelora jihad itu semangat jihad bergelora ya di hati mereka. Abojeng nekuk pedang. Takobi kejing Nabi, ayolah jihad. Langsung nyaman berangkat. Masya Allah. Ya Allah marzukna imanan ka imani ashabi Rasulillah. Amin. Lanjut. Ini. Jadi Rasulullah SAW itu ya kawan belum mengumumkan jihad. Para sahabat udah kemana-mana bawa pedang. Aduh, badan anak-anak. Kalau lemak saparapat ngaji ya. Puru kalau 6 kurang 5 menit, puru datang coba membeda jam dengan tanah coba teguh. Sekarang jam berapa? Sekarang Alia coba. Kalau kamu punya jam tangan, lihat itu. Jam 5 menit baru datang ada ini kita ajak perang. Baik. Abu ya udah terlambat datangnya, kalian lebih terlambat lagi. Masya lama. Ya Kamil. Lanjut. Fihim Sa'd bin Mu'adin wa Usaid bin Hudairin wa Sa'd bin Ubadata bihi rasati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakanu yabituna ala babihi wa alaihimus ilahi wa qamat ala madakhilil madinati wa alaihimus ilaha. Ini berarti tidak tahu kemahal i'rabnya ini. Hi ha hu wa alaihimus mana fatak wa alaihimus ilahu. Jadi apa? Fa'il. Hai Fitri, kamu lama gak ngaji. Jadi apa? Ya. Tidak makhar. Baik, lanjut. Wa qamat ala madakhilil madinati wa anqa biha mafrozatun tahlu. Madakhilah mestinya ya. Ya kan? Karena itu ismul ladzi la yansharif. Tapi kenapa sekarang kok dikasrohkan? Ya Novi. Kalau enggak ada al-Madinah itu kan ala madakhilah, ala masabiha, ala mafa'ilah. Gitu ya. Sekarang kenapa kok ya kamu bacanya udah benar tuh.
ala madakhilil madinati. Benar dah. Nah, sekarang kenapa kok itu benar padahal ismul ladzi la yansarif dibaca kasrah, kenapa benar? Karena dimudhafkan. Jadi ismul ladzi la yansarif itu kembali kasrah jika dimudhafkan. Gimana disebutkan dalam nadhaman itu? Ayo Laila, fatak la. Dalam nadhaman Alfiyah atau Imrit itu. Ayo Fidri, fatak. Wa jurra. Ayo lah. Wa jurra bil fathati ma la yansarif ma lam tudhaf. Malam yudhaf apa? Malam tudhaf. Malam yudhaf au yakuba da'al radif. Wa jurra, dan dimajrurkan, wa jurra bil fathati, dengan fathah. Jadi di sini mestinya madakhilah, dimajrurkan dengan fathah ismul ladzi la yansarif ma lam yudhaf, selama tidak dimudhafkan. Kalau mudhaf kembali kasrah. Au yakuba da'al radif, atau dikasih al madakhil, alal madakhili, tidak lagi alal madakhilah. Baik itu? Ayo lanjut. Nahwu itu gampang ya aulia, kamu harus belajar. Kalau hanya hafal Quran, waduh ini kurang nih. Fitri bagus, ya hafal Quran, tahu nahwu, bagus. Belajar itu ke Fitri. Ya, insyaallah santri-santrinya Buya semuanya hafal Quran dan tahu baca kitab semuanya. Amin. Lanjut. Khaufan min an yu'khadu ala ghirratin wa qamat dawriyatun minal muslimina Min an yu'khadu ala ghirrah, apa ghirrah? Min an yu'khadu, coba diterjemahkan. Diterjemahkan, Bi. Beda sama kamu nih, kan ada terjemahannya tuh. Ayo lihat. Lihat. Apa dalam ambil ajar ngarokaten terjemah. Itu kamu punya, mudah-mudahan nggak kenain. Itu kamu punya adik itu ditiru. Itu siapa tuh? Fatimah Zahra Syifa itu. Ya, dia belajar bukan hanya terjemahannya aja, harokatnya saja, tapi sesuatu yang berkenaan dengan yang akan dibahas. Ya, kemarin Al-Muqawqis itu menghadiahkan siapa saja bersama dengan Sayyidatuna Mariyatul Qibtiyah. Ada sebentuk tidak saya tahu, dia tok yang tahu. Lah kayak gitu itu kamu harus belajar, Bing. Jangan hanya belajar, sudah Buya sampaikan beberapa kali itu, jangan hanya belajar mahal i'rabnya aja, terjemahannya, kalau perlu sejarahnya yang akan dibahas. Lanjut. wa qamat dawriyatun minal muslimina liktishafi taharrukatil aduwi liktishafi taharrukatil aduwi tatajawwala hawla turuki Tajawwala yatajawwalu ya. Tatajawwalu, lanjut. tatajawwalu hawla turuki allati yuhtamalu an yaslukaha al-musyrikuna lil-igharati 'alal muslimina. Al-ighara itu penyerangan ya. Penyerangan kepada kaum muslimin. Jadi pintu-pintu masuk ke Madinah dijaga. Takut mereka masuk lewat sana tanpa diketahui oleh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala alam.